Pada saat ini kita akan melaksanakan kuliah daring untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu politik atau pengantar ilmu politik ya. Oke, baik. Mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri, Immanuel Tadanugi, SIP MSI, dan Bapak Dr. Muhammad Rusli, SOS MSI. Oke, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan dulu mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib atau mata kuliah umum yang harus atau wajib diambil oleh semua mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya. Dan mata kuliah ini mempunyai beban SKS sebanyak 3 SKS ya. Itu artinya sangat mempengaruhi IPK Anda ya ketika di semester akhir ya. Oleh karena itu mata kuliah ini sangat berkaitan dengan mata kuliah lainnya. Misalnya ya, mata kuliah Sistem Politik Indonesia, kemudian ada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia ya, kemudian ada mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan ya, dan mata kuliah Otonomi Daerah ya. Kemudian ada juga mata kuliah tentang Sistem Administrasi Pemerintah Desa dan Tata Kelola Keuangan Desa ya. Nah, itu semua berkaitan tentang mata kuliah ini. Oke. Baik saudara mahasiswa, jadi sebelum lanjut kita akan mereview kembali materi kita pada minggu lalu, walaupun jaringan kurang bagus ya. Jadi kita harus mengetahui dulu apa tujuan dan kegunaan daripada mempelajari ilmu politik itu sendiri ya. Poin pertama adalah untuk melakukan pemahaman secara integral atau secara menyeluruh terhadap politik dan nilai-nilai ya. Nilai-nilai itu banyak, nilai ya, etika, estetika, nilai budaya, nilai agama ya, nilai sosial ya, dan masih banyak nilai lain yang terkandung dalam tujuan pada ilmu politik itu sendiri ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, memahami ilmu politik dalam mencapai kecerdasan berpolitik ya. Nah, ini tujuan daripada ilmu politik agar semua bangsa negara terutama masyarakat itu memahami yang mana yang masuk dalam kategori politik praktis dan mana yang masuk dalam kategori politik etis ya. Ingat ya, politik praktis dan politik etis itu ya. Oke, poin ketiga, memberi wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang politik baik dalam ilmu maupun dalam proses sebuah kegiatan-kegiatan organisasi ya. Demikian wawasan, menambah pengetahuan ya tentang politik ya, implementasi politik ya di suatu negara ya, khususnya Indonesia nanti. Kemudian yang keempat, memberikan pemahaman yang komprehensif secara menyeluruh agar dapat berpikir secara kritis ya, partisipatif ya, responsif dan terhadap persoalan-persoalan politik ya, seperti itu. Nah, yang kelima, memberi solusi dan penyelesaian konflik ya yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial. Oke. Dan yang keenam, mampu mengkritisi kebijakan publik yang diakibatkan oleh pengaruh proses politik. Itu ya tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu politik ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada pengertian ilmu politik ya, teori dan konsep, yaitu politik menurut bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota atau negara. Nah, dari konsep polis itu berkembang konsep polites yang bermakna warga negara ya. Oke. Nah, ini ada beberapa pengertian dari Aristoteles ya. Pengertian politik yang pertama, politik adalah suatu usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama ya. Nah, yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara ya. Yang tiga, politik juga merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat ya. Itu ya politik ya. Yang keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Itu menurut Aristoteles ya. Jadi saudara mahasiswa, saya konsep dan teori ilmu politik ini banyak sekali ya. Ada menurut Aristoteles tadi sudah, ada menurut Prof. Meriam Budiarjo ya, ada menurut Gabriel ya, ada menurut siapa lagi, Immanuel Kant ya, ada menurut Almond and Verba ya,
ada menurut Profesor Dr. Inu Kencana Syafi'i, ya, beliau adalah guru besar daripada Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, ya, dan masih banyak teori-teori lain tentang politik ini. Oke, next ya. Nah, bicara politik tentu tadi bicara tentang negara dan kekuasaan atau masyarakat. Nah, di sini Aristoteles menjelaskan negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Nah, hakikat negara itu ya bersifat abstrak, ya, dan simbolnya hanya berupa simbol. Suatu negara hanya dapat dilihat dari benderanya orangnya. Nah, saudara mahasiswa, tentunya ketika kita berinteraksi di luar, kita tidak bisa menentukan oh ini asal bangsa negara misalnya Inggris, ini orang Jepang, ini orang Amerika, nah, ini orang India, ya. Nah, jadi negara tidak bisa dilihat, hanya negara bersifat abstrak, ya. Artinya abstrak berdasarkan simbol. Suatu negara hanya dapat dari simbol-simbol, misalnya contoh bendera, dari bahasa, dari culture-nya, dari lagu kebangsaan, ya, seperti itu. Coba kalau Anda lihat mengikuti biasanya kegiatan pertandingan bola antar negara, misalnya World Cup, ya, dan lain sebagainya. Oh, ini lagu kebangsaan negara ini, oh ini benderanya ini, seperti itu, ya. Jadi negara bersifat abstrak, ya. Oke. Next. Nah, di sini ada bentuk-bentuk negara. Yang pertama negara republik dan negara kerajaan atau monarki, ya. Nah, kita Indonesia bagian daripada negara republik. Oke, kita kategorikan dulu. Nah, negara republik, serikat parlemen, dan negara serikat presidensil, ya. Negara republik serikat parlemen yaitu contoh India, ya. Sedangkan negara republik republik presidensil adalah Amerika Serikat, ya. Negara republik serikat presidensil adalah Amerika Serikat, ya. Itu ya, jelas ya. Nah, kemudian jadi di sini ada terbagi, ya, republik parlemen dan negara republik serikat parlemen dan negara serikat presidensil, ya. Nah, kita lihat contoh Amerika Serikat. Kenapa dikatakan negara serikat Amerika Serikat, ya, presidensil? Karena Amerika sudah terdiri daripada beberapa negara bagian, ya, seperti itu. Oke, next ada negara republik kesatuan parlementer dan negara republik presidensil, ya. Contohnya Prancis, ya, itu negara republik kesatuan parlemen dan negara kesatuan presidensil yaitu Indonesia, ya. Nah, kenapa dikatakan kesatuan? Karena terdiri dari berbagai wilayah provinsi, nah, sehingga dikatakan NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, next ada negara kerajaan atau monarki, ya. Negara kerajaan serikat parlemen dan negara serikat non parlemen. Di sini ada Malaysia, itu negara serikat parlemen, dan negara non serikat non parlemen tidak ada, ya. Kemudian ada negara kerajaan negara kerajaan kesatuan parlemen yaitu Inggris, dan negara kesatuan non parlemen yaitu Arab Saudi. Berarti sifatnya absolut, ya. Seperti itu. Oke, nah, saudara-saudara siswa, di sini ada 3 lembaga tinggi negara, ya. Yang pertama ada MPR, DPR, DPD. Di sini kalau kemarin di mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan saya sudah sampaikan, ya. Jadi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ada MPR, ada DPR, dan DPD, ya. Saya tidak menjelaskan banyak lagi, nanti bisa Anda lihat di ini karena masih pagi, ya. Ada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Perwakilan Rakyat daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Ada DPD, ada presiden dan para menteri. Kemudian yudikatif, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Oke, saudara mahasiswa, saya cukup sampai sini materi kita. Nanti kita lanjut pada minggu depan. Minggu depan sudah bisa pertemuan face to face, ya. Oke, terima kasih dan selamat pagi.